Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Arie Daging, seorang penyiar radio yang telah terjun di dunia penyiaran selama lebih dari 10 tahun. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Arie Daging menceritakan peran radio dalam mengembangkan industri musik lokal. Menurut Arie, radio harus membantu musisi lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan karya mereka pada masyarakat. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua persembahan Medio by KG Media di Spotify. Ya, lo di Prambors kan belajar sesuatu yang udah established. Yes, lo ngisi. betul. Di Motion lo mulai dari nol dan lo membangun sesuatu. Iya, Dan lo betul. kemudian sekarang kan bikin radio sendiri nih. Nah, ceritanya gimana tuh? Nggak bikin radio sendiri sih. Artinya siaran dengan Iya. kemauan lo sendiri. Iya. Nanti ada level yang tadi Prambors, Yes, Motion, lalu Synchronize ini. Sebenarnya oknumnya ada satu lagi direktur saya tuh di situ tuh. Mana tuh orang itu Mas Pak David Karto gitu ya. Jadi kebetulan kan kalau Synchronize Festival membesar itu begitu mulai festival di Kemayoran Ya, itu ya. 2016. 2016. Kemudian saya kenal David Karto dan beberapa teman-teman di sini. Itu awalnya dari datang bantu-bantu aja. 2017 Pak David Karto sempat mention visinya dia terhadap Synchronize Festival gitu. Dia sempat mention kalau wah nih musik Indonesia nih pada saat itu kan ya nggak bisa nih digini ini gitu kondisinya gitu karena kan Synchronize Festival satu-satu festival yang benar-benar Indonesia semua nih nggak ada crossing luar juga kan iya, dan multi genre nih kan multi genre all ages yang bisa masuk jadi makanya nggak ada sponsor tapi nggak ada sponsor utama yang nggak punya strict ABC gitu ya? iya nggak boleh ini nggak boleh semua. ini jadi harus semuanya harus bisa masuk gitu terus dia mention nggak bisa terus nih musik Indonesia kayak begini nih industri nanti nggak jalan lama-lama mati nih nanti gitu harus ada inkubatornya terus harus ada medianya yang Terus bisa hidupin mereka memutarkan festivalnya. lagu-lagu mereka dan festivalnya masa ntar line up-nya mereka terus nih kan nggak seru ya gitu jadi gimana dong gitu ya kayak sih jawabannya radio ya dibilang gitu. Menarik sih kalau ada radio kayak gitu. Karena pada saat itu pun sebenarnya dari zaman gue siaran di Prambors tahun 90-an akhir itu atau 2000-an awal ini porsi lagu Indonesia yang diputarkan di radio-radio komersial itu radio FM itu sangat kecil sekali. Dalam 1 jam mungkin 2 atau 3 maksimal lagu Indonesia. Nah, makin kesini kan makin sedih sebenarnya. Makin 2017, 2018 bahkan nama-nama besar itu udah nama besar aja susah lagunya diputerin di radio-radio di radio komersial itu. So kita berpikir ya udah kita bikin wadahnya aja deh. Jadi bikin radio. Nah, untuk bikin FM mahal nggak mampu, online aja udah. Karena belum ada rules-nya juga bisa ngomong barangan gitu. Ya udah awalnya dari 2017 kita ngobrol baru kejadian tahun 2021 lah. Kita baru Pandemi mulai. kemarin ya? Iya, pas pandemi. Pas pandemi pula gitu kan orang lagi gimana ya kita ya udah dari situ kita mulai mikirin bagaimana menjalankannya, paling nggak nyalah dulu ada program apa sampai sekarang, sampai hari ini. Gitu. Tadi lo nyebut industri radio kalau gini-gini aja nggak akan berkembang dan nggak akan memberi ruang bagi lokal musik gitu. Iya. Apa kira-kira pertimbangan radio-radio itu tidak memberi ruang yang banyak? Rating. Komersial? Oh, ya komersial kan berarti? Yes, rating. Jadi dulu gue inget banget pada satu masa ada this band so big hari ini. Bahkan waktu itu mereka keluar, radio gue nggak mau muterin. Karena nggak kelas. Oh, dianggapnya nggak kelas? Nggak kelas, gitu. Nggak boleh. Sampai kita push, udah nih, band ini menunjukkan dia main, gitu ya. band ini. Tapi nggak diterima juga? Bos gue nggak mau, nggak bisa. Sampai akhirnya tuh gue nggak mention bandnya. Karena nggak enak sama band sama radionya juga. Walaupun sekarang diputerin. Akhirnya diputerin lagunya dan interview sama gue, gitu.
Ada tuh kayak gitu. Terus zamannya lagu-lagu Melayu, hanya cuma segelintir radio yang muterin kan, radio yang spesifik lah, akhirnya yang cuma muterin lagu-lagu dangdut, radio dangdut atau apa gitu. Gitu. Jadi pertimbangan rating itu membuat alokasi lagu-lagu lokal itu menjadi sangat minim. Karena kan positioning penting waktu itu kan. Radionya, wah kelas ini gitu. Lagunya harus begini gitu. Gak bisa tuh masang lagu kayak gitu. Tapi sekarang shifting kan. Orang-orang lagu dangdut, lagu koplo bisa di mana-mana gitu. Tapi tetap radio ini nggak muterin. Nggak muterin. Ada radio yang sampai hari ini pun masih sama. Waktu itu gue diundang, gue sampai masih gila, radio lo masih kayak gini hari gini gitu. Sementara cara orang berkomunikasi udah berbeda nih gitu. Kok lu masih begini sih? Tapi banyak radio yang masih kayak gitu hari ini gitu menurut gua. Karena kekhawatiran ratingnya turun, sesnya turun. Yes, lebih ke ses sih, lebih ke positioningnya dia yang dari dulu udah begitu gitu, dipertahankan seperti itu. Gitu. Padahal kan sebenarnya radio punya peran untuk bikin trennya kan. Exactly. Dan itu terbukti dengan yang lo sebut tadi band besar tadi akhirnya diambil oleh radio yang tadi yang menolak. Iya. Terus soal keyakinan sama kesabaran bikin itu aja. Sama caranya gimana? Kayak lo mau ngasih kadonya jelek, kalau bungkusannya bagus kan diambil juga. Diambil juga, baru dibuka kemudian kecewa urusan lain kan. Isinya lontong oncom tapi bungkusannya ini red velvet. Pakai pita apa isinya? Lontong oncom dimakan juga pasti. Sebenarnya narasinya kan lontong oncom adalah lontong oncom begini-begini narasinya betul. Narasi sih yang paling penting ini sekarang. Nah, di Synchronize lo mau mewujudkan itu. Nah, gue dan Pak David dan teman-teman di sini pengen mewujudkan itu, apalagi ternyata sekarang kan banyak begitu pandemi terutama ya, dan teknologi makin maju orang bisa ngapa-ngapain di mana aja. Itu bikin sekarang rekaman sangat mudah, nggak mau mesti ke studio lagi, nggak usah perlu label, bahkan dia bisa rilis kapan aja di mana aja. Itu yang, dan selama pandemi itu, selama 2020 sampai 2021 akhir, itu ada 4.000 singles yang dirilis secara digital. Lagu Indonesia. Band-band Indonesia, 4.000-an. Band-band Indonesia yang gak tahu mereka siapa gitu. Nongol aja gitu. Gila nih, bagus banget. Dan itu kan jadinya kayak hukum rimba ya, mana yang paling bagus, mana yang paling sering diomongin di komunitas, didengar, jadi besar. Ya banyak lah gitu. Hasilnya gitu ya. Nama-nama gua, Nadine Amiza dan lain-lain yang awalnya kagak diputar di radio karena dianggap lagunya berat gitu. Iya. Dan bukan masuk dalam segmennya dia. Yes, dan startnya semuanya dari komunitas lagu-lagu ini. Kenapa mereka bisa main di radio ini gitu? Karena banyak yang dengar gitu. Iya, jadi bukan radio yang bikin gitu loh. Kan, komunitasnya. Wah, iya. Nah, Synchronize ini sebenarnya mau merawat komunitas-komunitas kita. Exactly, itu dia Mas. Yang kita coba gitu. Dan juga kesempatan-kesempatan yang punya talenta-talenta bagus. Sekarang kan jadinya di mana-mana nih skater, udah nggak mesti ke Jakarta, udah nggak mesti ke kota besar untuk menjadi seniman besar nih, musisi besar. Lo bisa di mana aja gitu. Dan itu, wah, jam-jam ini yang menarik perhatian kami di Synchronize untuk ya udah meraup itu ngayak itu gitu loh. Ngumpulin lalu kemudian mengkurasi, lalu memberikan ruang, memberikan community-nya itu. Iya, kita juga ntar ngasih kesempatan di Synchronize Festival, kita punya satu panggung namanya Gig Stage. Itu benar-benar khusus buat band-band baru gitu. Danila lahir dari situ dan lain-lain gitu, yang panggungnya cuma 70 orang gitu. Tapi kan kita ngasih kesempatan buat mereka. Terus komunitasnya meluas, dan kemudian besar. Tapi kan kalau Synchronize Festival cuma 3 hari dalam setahun. Nah, radio kan sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi 362 hari itu di ini sama radio. Terus dimampatkan di festival gitu. Itu dia. Dan kejadian di tahun ini kita ada beberapa nama-nama yang kita saring dari situ. Wah, sini kita mesti main nih, sini mesti main nih, sini mesti main gitu. Gak bisa bilang ya. Sun. Dari 4.000 itu, kan tuh banyak banget tuh. Banyak. Sistem kurasinya gimana, geng? Berdasarkan genre atau wilayah atau bagaimana mereka bermain musik? Enggak juga, jadi yang paling mudah aja. Lagunya enak apa enggak? Gitu. Yang menentukan enak enggaknya kalian? Yes, tim ini. Gitu, tim ini. Mas David, lu, gua, dan anak-anak, kadang-kadang anak-anak kasih ikut tahu dengerin. gitu. Mas, lo dengerin deh. Mas, gitu jadinya. banyak telinga ya? Yes, gitu. Nah,
Itu kan dulu nggak terjadi karena semuanya berdasarkan MD kan. Ya, MD-nya kayaknya juga udah connect satu sama lain. Nah, itulah yang menarik jadi seru. Jadi gue tuh sama satu lagi kadang-kadang kan di generasi kita yang ternyata kita sama. Itu ada yang bilang banyak sekali teman-teman kita yang musik zaman sekarang sih apaan sih 90-an lah terbaik lah gini-gini yang udah stuck gitu di situ seleranya. Gak mau move on gitu. Gak mau dengerin Jason Ranti, gak mau dengerin KPR, gak mau dengerin Nadine Amiza, tapi mereka belum denger aja kalau nih mereka bagus-bagus, gak mau dengerin bara suara gitu. Kan bagus juga gitu. Udah stuck dengan si apa-apa nama-nama lama gitu. Nah, gue punya kebutuhan untuk mendengarkan materi-materi baru itu ya. Iya, gitu. Jadi PD atau para radio yang tadinya menjadi kuasa untuk memutar lagu-lagu itu punya andil juga untuk membuat stuck musik cuman kayak gitu aja. Nggak berani gitu, nggak berani untuk breakthrough. Ya? Resiko bisnis soalnya gitu. Ya kita juga beresiko untuk akhirnya nggak ditengok sama sekali juga bisa gitu. Cuma ya udahlah, we're doing it anyway gitu loh. Tapi kan basis community-nya itu paling tidak menjadi kekuatan kan? Yes. Real kan malah justru lo bisa menghadirkan seseorang yang audience community-nya gede dan lo bisa munculkan di festival-festival itu. Nah ini gue dulu diajarinnya, itu kan tergantung juga dari orangnya Mas Ino. Mungkin gue bisa bilang, gue penyiar radio yang bergaulnya kemana-mana. Gue kenal teman-teman metal, teman-teman jazz, teman-teman pop, indie dan lain-lain. Karena gue kemana-mana, karena itu tadi gue pengen tahu pengen taunya gitu. Iya. Jadi gue pernah diajak ngisi vokal Dead Squad. Oh iya? Iya ngisi vokal albumnya Dead Squad. Rock yang paling ujung ya? Metal. Sampai gue temenan ngisi apalah segala macam gitu-gitu. Tapi ya itu dia, karena gue berusaha ada di komunitas ini, pengen tahu. Karena kan buat gue itu bahan siaran kan. Persis. Kalau gue nggak begitu, siaran gue nggak. Nah itu dia, gue nggak punya apa-apa gitu. Gue bergaul di dunia kesenian gitu. Wayang Dalang sama presiden. Iya, sama Mbak Tejo. Gue sampai sama beliau gitu. Ya itu dia, karena gue punya ketertarikan, kalau wayang gue punya ketertarikan khusus dan punya kesedihan khusus sama wayang itu. Sampai hari ini. Kesedihan, nggak ditengok orang, nggak didengar. Utamanya itu. Dan menurut gue sampai hari ini orang masih berpikir bahwa wayang itu adalah Jawa. Gitu sampai hari ini. Padahal kan wayang is not Jawa, asalnya aja dari India. Bos. Iya kan? Cuma di daerah-daerah lain, di negara-negara lain punya wayang gitu. Cuma kan karena besarnya memang di Jawa karena dipakai buat syiar agama waktu itu sama Wali Songo. Dan juga waktu itu wayang itu kesenian yang khusus buat keluarga kerajaan saja gitu. Tapi kan kesini enggak. Kalau dulu ada media-media yang bikin seru wayang itu menjadi pop kultur kayak Era Kosasi. Ya. Dan lain-lain, tapi kayaknya Indonesia berhenti komik wayang itu di Era Kosasi. Walaupun ada usaha-usaha ya yang lainnya, cuma nggak tahu kayak belum nemu aja gitu. Nah, karena waktu itu gue diundang ke satu sekolah, waktu itu gue udah mulai nulis wayang, sandiwara radio wayang. Gitu. Gue diundang ke satu sekolah, kelas 2 SD, 3 kelas, gue tanya ke mereka gitu, ada yang tahu Gatot Kaca nggak? Ini Gatot Kaca paling common lah ya, kalau kita kan dulu Gatot Kaca, wah otot kawat tulang besi, kalian tahu lah ya, karena kan dulu di majalah ada, di apa ada, gitu. Komik ada, dikeluarin di media-media mainstream mengeluarkan itu gitu. Ini yang nunjuk 5 orang dari 60 orang, kan sedih gue. Wah gila, masa nggak tahu sih Gatot Kaca? Gue keluarin gambar ini Gatot Kaca, wah tapi gue keluarin yang fan art, yang bikin mecha, yang bikin apa-apa, ini di Gatot Kaca, wah seru-seru, ini tuh Superman, begini-begini Superman ini. Nah itu gue dari situ mulai punya keinginan buat bukannya mendalang ya, tapi memperkenalkan kembali wayang lewat apa yang menurut anak-anak ini menarik gitu, bisa menerima gitu. Jadi kan nggak bisa caranya yang sangat tradisi banget, tapi kan niatnya adalah melestarikan tradisi ini gitu. Cuma kan nggak bisa dengan cara seperti ini gitu. Jadi lo mau masuk pakai pintu anak-anak itu untuk dapat konten yang lo mau sampai ya. Dan gue pun nggak berusaha untuk memelintir cerita, pakem dan lain-lain dari tokohnya kayak apa mestinya, yang nggak gue pelintir ya begitu. Cuma gue bedain kayak awalnya gue masuk oleh bapaknya sebenarnya. Kan as a dad, as a father, sebagai bapak pengen ngajarin ke anaknya, ya kan? Gua kita bikin wayang orang rock di tenis indoor. Itu band-band banyak yang mau ikut. Itu salah satu bucket list gue untuk bikin satu pagelaran wayang pakai hologram apa segala macam, canggih lah pokoknya. Itu dengan lagu-lagu rock dan lainnya, itu masuk dari bapaknya supaya anaknya suka, iya gitu. Jadi berusaha lewat itu waktu itu.
canggih. Bapaknya sih tertarik, tetap aja anaknya berat. Wah, miss nih caranya ada mesti dibenerin lagi Harusnya nih. emaknya. Iya, mestinya emaknya ya. Salah mesti bikin Ya drama purchasing power kan emaknya. Iya, salah gua gitu. Tapi cukup berhasil menurut gua. Ada beberapa teman-teman yang juga pengen bikin lagi. Itu dia ternyata bikin pagelaran seperti itu di Indonesia kan tidak murah. Tidak murah dan dukungan-dukungan itu kan biasanya terjadi bisa alasan terbesarnya karena kamu adalah siapa gitu. Itu yang mempermudah kamu dapat dukungan kan sumbernya. Kamu adalah siapa nih gitu. Di saat gua masuk ke tradisi berusaha untuk bawa gitu, gua siapa gitu, nggak ada yang tahu gitu. Terus gua diajakin lagi sempat bikin sama Mas Tejo waktu itu, Jiwo Tejo, gua satuin nama Mata Jiwa. Itu lumayan seru tuh di mall waktu itu Mata Jiwa. Itu gua masih kenapa Mas Tejo yang gue pilih waktu itu karena menurut gue Mas Tejo tuh sangat bisa blend in ke anak muda gitu sampai hari ini gitu. Dengan wayang dengan segala macam apalah dia itu dengan kata-katanya tentang kasih sayang apalah cinta-cinta itu. Wah, is the best. Gua makanya sama Mas Tejo gua selalu seneng gitu sama dia itu. Gua cukup klop sama dia gitu. Gua juga pernah berapa kali ikut pagelarannya dia juga pernah gitu. Jadi menyenangkan lah buat gua sama Mas Tejo itu. Jadi kesenian, wayang, community itu bagian dari lo untuk belanja gagasan, lalu kemudian lo curahkan di radio itu. Dan audiensnya bisa lo istilahnya ajak berdiskusi dengan keresahan lo, mimpi lo dan sebagainya. Bener gitu. Iya semuanya sih, termasuk juga ya bersepeda itu gitu, bersepeda juga. Gitu. Ya lo salah satu yang agak gila sih dalam bersepeda. Enggak lah, kagak biasa aja. Kembali. Kagak biasa aja, biasa aja gimana? tuh, Bos. Kalau kegembiraan lo bersepeda, mulanya gimana? Atau ya iseng aja untuk kesehatan? Mulanya tuh gedung Kontan, mulanya. Oh iya, lo ke kan kantor. Kompas Gramedia punya komunitas KG Cyclist. Betul. Waktu itu. Jadi waktu gue pindah ke gedung Kontan itu, ke Motion, itu memang gue lagi memperhatikan, wih di luar negeri udah mulai nih orang kerja naik sepeda nih gitu tahun 2007 kan, dan di Jakarta juga nih mulai muncul. Back to work mulai muncul walaupun dikit ya. Jadi gedung Kontan kan kantor wartawan ya kayak di Jalan Panjang dan lain-lain lah ya, Palmerah gitu ya. Ada kamar mandi yang bersih kan, kamar mandinya banyak, semua air hangat tuh, bisa air hangat. Waduh, mantep nih kantor. Gue bilang langsung. Itu hari kedua gue kerja di gedung Kontan, resmi ya pas kedua. Gue waktu itu masih punya supir ya, masih lumayan kaya waktu itu. Lumayan. Lumayan kaya. Gue bawa dia ajak dia ke toko sepeda di Iskandar Shah. Gue beli sepeda lipat, gue suruh pulang. Gue bawa. Terus gimana? Naik sepeda gitu. Yakin banget gitu. Yakin pulang dia. Gue langsung tuh dari situ ke gedung Kontan, nanjak Simpruk dong. Oke, tahu. Wah, gue pakai jeans. Pertama kali setelah berpuluh-puluh tahun tidak sepedahan, terakhir gue sepeda SMA, itu gue ke kantor, itu gue becek pakai kolor-kolor, Bos. Itu, waduh, Simpruk nih gila nih. Ayo nanjak ini kan. Mana siang-siang lagi gue jam 10. Waduh, gitu. Sampai gedung Kontan mandi udah gitu. Tapi gue menemukan kenikmatan itu ternyata. Since day one gue ditorture sama sepeda itu, gue menemukan kenikmatan bahwa buat gue sepedahan itu sifatnya meditatif gitu. Dan karena gue punya kesenangan memperhatikan, gue seneng tuh merhatiin segala macam. Rasanya itu buat gue kayak bisa nyentuh angin gitu. Angin bisa gue pegang gitu. Karena sepedaan. Karena lambat. Karena pelan gitu. Karena pelan. Bisa gue sentuh angin. Orang ternyata segitunya sama yang naik sepeda. Orang tuh jadi tahu pada dasarnya mereka tuh karakternya baik loh gitu. Sama kalau lo seslow itu kalau lo memperhatikan mereka tuh sebenarnya baik gitu loh. Dan itu lebih terasa lagi waktu perjalanan Jakarta-Bali gitu. Apa hal-hal baik yang lo rasa dengan bersepeda lo konfirmasi ketika perjalanan jauh itu? Bahwa pada dasarnya orang itu baik, pada dasarnya semuanya baik. Gue pernah lewat satu Don't Judge a Book by Its Cover itu bener banget. Waktu itu gue berpisah sama rombongan, kebetulan yang pergi adalah gue, Nirina, Ernest, Ade Putri, Bahar, dan Yuda waktu itu teman gue dua, he's a chef. Gitu. Bahar pulang ke Pasuruan, pulang kampung, kita yang lanjut. Sampai Bali. Gue pisah sama rombongan di satu daerah Jawa Timur lah. Gue lewat jalannya bagus, ya kurang lebih segini lah lebarnya. Tapi di aspal, bagus. Tapi kiri kanan tebu. Oh, tebu. Tapi tiang lampunya baru, berarti kan ini jalan baru ya baru gitu. Baru di aspal baru, tapi ini tebu gitu. Wah, tapi magis banget lah buat gue. Wah, gila nih keren banget.
Nah terus ketemu sekumpulan orang-orang yang di situ rambutnya merah-merah kayak Bu Cherry. Kayak bule cetak sendiri. Iya, cetak sendiri. Bu Cherry gitu, terus mukanya kasar-kasar. Oke. Wah takut kan gue dari jauh, waduh ini apaan nih gitu, lagi ngangkut-ngangkutin apa gitu, bajunya hitam-hitam gitu. Mukanya bener-bener kasar mukanya. Wah cuma kan gue gak mikir apa-apa, gue cuma mikir, waduh cuma berusaha untuk preventif aja lah ya. Tapi gue harus lewat situ nih gitu. Ya udah gue lewat tapi gue ya seperti biasa Kulon Nuwun gitu. Permisi nyuwun sewu. Mereka senyum. Wah ya monggo yang kelihatan sincere gitu yang tulus. Iya tulus gitu. Wah berarti gue sampai merinding tuh. Ternyata kan orang-orang ini kalau lo tahu how to approach mereka baik kok gitu. Lo kayak ya kalau sekarang lo pertama ngelihat orang mukanya begini nih kayak dia nih, kagak ada senyum-senyumnya nih ya. Alor gitu. nih, alor. Iya kan? Alor lagi kan. Ya kan begini kagak ada senyum-senyumnya gitu. Terus lo begitu ngeliat udah ketakutan kan dia udah punya judgement sendiri terhadap kita kan. Yang udah ngapain nih? Kenapa nih lo orang takut gitu kan? Begitu merengas ya begitu cair. Baik sekali lihat wajahnya. See, it happen in front of us. Kayak gitu. Ternyata gue bisa menemukan itu dan ternyata emang ya kalau dibilang orang Indonesia baik ya baik emang gitu mestinya. Pada dasarnya manusia tuh baik kok gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.